Ya, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan mempelajari materi geometri transformasi. Apa itu geometri transformasi? Ya, geometri transformasi atau transformasi geometri merupakan perubahan posisi dari ukuran dari suatu objek berupa titik, garis, kurva, atau bidang dan dapat dinyatakan dalam gambar dan matriks. Ya, kalau kata transformasi sendiri ini biasanya ada di film Transformer itu biasanya perubahan bentuk sudah jelas. Ya, dalam ilmu geometri transformasi ada 4 jenis transformasi, yaitu translasi atau pergeseran. Setelah itu ada rotasi atau perputaran, ada juga refleksi atau pencerminan, dan juga dilatasi atau perkalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang translasi. Ya, translasi itu sendiri adalah transformasi yang memindahkan titik-titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Yaitu pergeseran. Titik A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Ini bentuk matematikanya. Kita lihat contoh kasusnya. Ayu ingin berangkat ke sekolah. Jika Ayu berangkat dari rumah, maka untuk sampai ke sekolah, Ayu harus berjalan 7 satuan ke arah barat dan 5 satuan ke arah selatan. Jadi diminta kita untuk sketsakan pergerakan Ayu pada bidang kartesius. Bidang kartesius ini kita lihat, ini bidang kartesius yang kosong beserta arah mata anginnya. Saya taruh di sini. Jadi ini utara ke atas, timur ke kanan, barat ke kiri, selatan ke bawah. Kita ambil titik awal Ayu, misalkan titik awal Ayu berada pada titik ini rumah Ayunya di sini 5,1. Dia ingin pergi ke sekolah. Ini titik 5,1 X, Y. Maka dia akan untuk ke sekolah dia harus ke barat sejauh 7 satuan. Maka barat ada sesuai peta datar, dia bergerak ke kiri, berarti ke kiri sejauh 7 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini di titik negatif 2,1. Setelah itu dia bergerak ke selatan sejauh 5 satuan. Ini petanya selatan ada, berarti dia ke bawah. Maka arahnya ke bawah sejauh 5 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Maka titik akhirnya adalah negatif 2, negatif 4. Itu adalah titik sekolahnya. Jadi seperti ini kira-kira gambaran dalam diagram kartesius. Ya, semoga bisa dipahami. Sedangkan dalam bentuk matematikanya, maka ini kita misalkan titik awal rumah Ayu adalah titik A, X, Y 5,1. Ini titik B, sedangkan titik C nya ini sekolah, X aksen, Y aksennya negatif 2, negatif 4. Setelah itu kita lihat ini pergerakannya. Ketika dia ke arah barat berarti dia ke kiri, itu dia bergerak ke arah sumbu X negatif. Itu X, berarti nanti hasilnya adalah X negatif. Ini dia, kalau dia ke bawah berarti Y nya yang negatif, dia turun, berarti sumbu Y nya negatif. Ke kanan X nya positif, ke atas Y nya positif. Itu otomatis akan seperti itu. Ini pada materi diagram kartesius juga pasti sudah dipahami. Maka translasi A, B nya adalah ini 7 ke arah barat, berarti negatif 7. 5 ke arah selatan berarti negatif 5 untuk Y nya, berarti T nya negatif 7, negatif 5. Jika dihubungkan maka diperoleh sebenarnya tanpa melalui gambar ini kita bisa tentukan kalau sudah ada titik awalnya dan translasinya, maka X aksen Y aksen itu sama dengan 51 tambah negatif 7 negatif 5 dalam bentuk matriks. Boleh penjumlahan langsung, boleh. Jadi 5 tambah negatif 7 negatif 2, 1 tambah negatif 5 negatif 4. Jadi itu translasi. Maka secara umum suatu translasi dapat ditulis seperti ini: A, X, Y ditranslasikan terhadap titik A, B, maka hasil X aksen, Y aksennya adalah X, Y ditambah AB. Ini bentuk umum dari translasi.
seperti itu. Kita lanjut ke contoh kasus yang berikutnya. Ya, selanjutnya ini masalah yang kedua. Bimo akan memindahkan lukisan pada dinding dengan menggeser ke kanan sejauh 8 satuan dan ke atas sejauh 3 satuan. Jadi ini kita diminta untuk membuat lukisan pada bidang kartesius, sama seperti masalah pertama tadi. Ya, kita misalkan saya pakai misalkan lukisannya yang biasanya ada itu berbentuk persegi panjang. Jadi kita taruh lukisannya di bidang kartesius. Anggaplah ini sebuah tembok dan ini lukisannya berbentuk persegi panjang. Maka ini lukisannya ada titik sudutnya A, B, C, D. A negatif 7,1, B negatif 2,1, C negatif 2,4, dan D negatif 7,4. Maka seperti pada masalah yang pertama tadi, kita tentukan lagi nilai translasinya. Nilai translasinya ini karena dia ke kanan berarti X nya positif 8, geser ke kanan 8. Ke atas berarti Y nya naik positif 3, maka berarti 8,3 itu bentuk translasinya. T 8,3, tinggal kita jumlahkan sudah. Maka hasilnya A negatif 7, 1 ditambah 83 berarti negatif 7 tambah 8 1, 1 tambah 3 4, berarti 1,4 posisinya ada di sini. Maka dia akan bergeser seperti ini, naik ke kanan. Ya, dengan cara yang sama maka titik B negatif 21 tambah 83 negatif 2 tambah 86, 1 tambah 3 4, 6,4. Setelah itu titik C negatif 2 tambah 86, 4 tambah 3 7, 6,7. Titik D berpindah menjadi D aksen negatif 7 tambah 81, 4 tambah 3 7, 1,7. Ya. Jadi hasilnya ini titik-titik sudut, tinggal kalau ini digambarkan maka tinggal digambar di garis. Jadi kalau pada masalah lukisan ini maka dia akan berpindah ke sini. Jadi untuk lukisan ini, untuk bangun datar bisa diambil titik-titik sudutnya atau salah satu titik. Biasanya kalau lingkaran cukup titik pusat saja dan jari-jari diketahui maka sudah bisa dipindahkan. Kalau ini kita butuhkan semua titik-titik sudutnya. Sebenarnya cukup 3 titik sudut juga bisa. Salah satunya pasti tinggal mengikuti karena bangunnya segi 4. Jadi kalau penyelesaiannya disesuaikan dengan masalah awal maka dia akan menjadi seperti ini. Ini lukisan posisi awal di bawah, dia berpindah ke atas sejauh 8 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ya. Baik, itu sudah 2 masalah. Kita lanjut ke contoh-contoh soal. Ya, baik, ini yang contoh-contoh soal. Ada dua contoh soal yang saya sajikan. Yang pertama ini, jika titik A 2,3 ditranslasikan oleh T negatif 3,4, maka bayangan titiknya adalah ya sesuai dengan rumus yang sudah ada dari tadi. Maka kita langsung saja A aksen berarti 2 tambah negatif 3 negatif 1, 3 tambah 4, selesai. Jika disuruh gambarkan ya kita tinggal gambar ke koordinat kartesius saja. Jadi ini adalah translasi titik. Yang berikutnya adalah translasi garis atau bidang, ya sama seperti tadi yang foto itu. Jadi ini kita contohnya translasi garis saja. Ini contohnya, tentukan persamaan bayangan garis 3x tambah 5y kurang 7 sama dengan 0 oleh T sama dengan 2 negatif 1. Jadi ini translasi garis, kita tidak tahu nilai x dan y nya tidak tetap karena mereka saling terikat. Jadi x tergantung y dan y juga tergantung x. Maka ini kita pakai manipulasi. Seperti diketahui bahwa rumusnya x aksen y aksen sama dengan x tambah a, y tambah b. Maka kalau kita pertukarkan berarti xy
dipindahkan berarti X aksen Y aksen kurang AB. Di sini A-nya 2, B-nya negatif 1, berarti XY itu sama dengan X aksen kurang 2, Y aksen kurang negatif 1 atau tambah 1. Jadi seperti ini bentuknya nanti dimanipulasi. Ya, jadi setelah itu kita tinggal substitusikan. Substitusi pada persamaan awalnya. Jadi semua X yang ada pada persamaan awal diganti dengan X aksen kurang 2. Ini contohnya masih persamaan linear, jadi bisa persamaan apa saja, persamaan lingkaran juga bisa, tergantung masalahnya. Jadi ini kita ganti Y dengan Y aksen tambah 1, maka hasilnya 3 kali X kurang 2, X aksen kurang 2 tambah 5 kali Y aksen tambah 1 kurang 7. Kita kali masuk aljabar, 3x aksen kurang 6 tambah 5 Y aksen tambah 5 kurang 7 sama dengan 0. Setelah itu kita tinggal hitung saja suku-suku sejenis, maka 3x aksen ditambah 5y kurang 8. Setelah itu hasil akhirnya tinggal kita hilangkan saja tanda aksen di atasnya ini. Jadi bayangan dari garis 3x tambah 5y kurang 7 ditranslasikan sejauh 2,1 itu adalah 3x ditambah 5y dikurangi dengan 8 sama dengan 0. Jadi sekian contohnya. Kalau seandainya lingkaran, ini untuk gambaran umum saja, lingkaran cukup cari tahu titik pusat, kita translasikan. Setelah itu cari jari-jarinya berapa, kita buat dia jadilah persamaan lingkaran juga. Atau kalau langsung persamaan lingkaran, langsung juga seperti ini. Jadi metodenya sama. Jadi sekian materi untuk translasi, kiranya dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi.